Coba bayangin, pikiran kita itu kayak wilayah yang luas dan belum terjamah. Ada lembah, gunung, danau, tapi juga mungkin ada jebakan-jebakan yang gak kelihatan. Saya Nadia Lesmana dan selamat datang di petualangan soal kesehatan mental yang masih asing buat banyak orang. Oke, jadi mari kita bahas tentang kesehatan mental. Aku yakin banyak dari kalian udah pada dengar istilah ini sebelumnya, tapi mungkin belum terlalu jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya tentang gimana cara kita merasa, mikir, dan ngelakuin hal-hal sehari-hari kita. Jadi bayangin aja kayak gini, misalnya kesehatan mental itu kayak mesin mobil. Jadi ketika mesin mobilnya itu sehat dan berfungsi dengan baik, mobilnya bisa jalan dengan lancar kan? Nah, kesehatan mental itu juga kayak gitu. Jadi ketika kesehatan mental kita baik, kita bisa hadapin tantangan hidup dengan lebih baik juga. Kita bisa jaga hubungan yang sehat dan tentunya bisa merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita. Tapi kadang-kadang mesin mobil itu bisa ada masalah kan? Nah, mungkin ada bagian yang rusak atau bermasalah. Nah, kesehatan mental ini juga sama. Kadang-kadang kita bisa mengalami masalah seperti stres berat, kecemasan, atau bahkan depresi. Dan itu nggak ada hubungannya dengan seberapa kuat kita atau seberapa hebat kita. Ini tuh hal yang wajar terjadi pada siapa saja. Mungkin beberapa dari kita pernah merasa sendiri bagaimana rasanya berada di titik terendah, di mana dunia terasa begitu gelap dan juga sendirian. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Aku ingin kita membuka diri hari ini dan berbagi pengalaman, karena itu adalah langkah pertama yang sangat penting menuju pemulihan. Aku ingin bercerita tentang perjalanan aku melawan depresi. Ya, aku itu sebagai seorang pembicara pernah merasakan kehampaan yang mendalam dan juga kecemasan yang menghantui dan keputusasaan yang membelit. Depresi bukanlah suatu hal yang bisa aku atasi dengan mudah pada saat itu. Aku merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif dan juga perasaan putus asa yang tidak bisa aku kendalikan. Bahkan melakukan hal-hal sederhana seperti bangun tidur atau makan itu menjadi tugas yang sangat berat bagi aku. Aku itu merasa sendirian, terisolasi dari dunia di sekitar aku dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di sisi lain juga, aku juga tahu bahwa hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Nah, mental health awareness ini tidak hanya tentang memahami bahwa orang lain mungkin memiliki masalah, tetapi juga tentang belajar untuk menghargai keragaman pengalaman dan juga reaksi kita terhadap tantangan tersebut. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik dan tidak ada satu pendekatan pun yang cocok untuk semua orang. Berbicara soal kesehatan mental yang nggak boleh dipandang sebelah mata, kita itu kadang cepet banget nyadar kalau ada yang sakit fisik. Tapi kenapa ya agak susah buat ngertiin kalau ada yang lagi berjuang di dalam pikiran mereka. Bayangin ini, kamu lagi jalan-jalan, terus kamu lihat ada orang yang tiba-tiba nggak bisa napas, sesak napas, terus pegang dada, mereka dalam kuat. Pasti langsung deh kita bantu. Nah, sekarang coba bayangin lagi, yang mereka rasain bukan sakit fisik, tapi perjuangan dengan masalah di dalam pikiran mereka. Apakah kita bakal kasih dukungan yang sama? Nah, penyakit mental itu nggak selalu kelihatan dari luar. Mereka itu bisa tersembunyi di balik senyum, tawa, atau rutinitas sehari-hari. Ini yang disebut peran yang nggak kelihatan dan seringkali tanpa ada harapan. Tapi yang perlu kita ingat, penyakit mental itu bukanlah kegagalan pribadi, bukan kesalahan karakter atau kelemahan jiwa. Ini adalah penyakit yang sama dengan penyakit lainnya. Dan seperti penyakit lainnya, ini tuh butuh pengertian, kasih sayang, dan yang paling penting juga dukungan. Menurut World Health Organization, lebih dari 450 juta orang di seluruh dunia saat ini menderita gangguan mental. Jadi itu artinya 1 dari 4 orang di sekitar kita mungkin sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Walaupun begitu, akses terhadap perawatan kesehatan mental masih jauh dari memadai di banyak negara. Bahkan di tempat-tempat di mana layanan kesehatan mental tersedia, stigma sosial ini seringkali membuat orang enggan untuk mencari bantuan. Nah, berbicara tentang stigma sosial yang merupakan musuh utama dalam perang melawan penyakit mental, stigma ini membuat orang merasa malu atau takut untuk mencari pertolongan. Karena mereka tuh khawatir akan dihakimi atau diucilkan oleh masyarakat. Jadi kita harus bersatu untuk menghancurkan stigma ini dengan satu langkah kecil setiap hari. Ketika kita memperjuangkan kesadaran akan kesehatan mental, penting untuk mengakui berbagai macam gangguan mental yang ada, seperti contohnya depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan-gangguan lainnya. Setiap gangguan ini memiliki gejala dan pengaruh yang unik bagi individu yang mengalaminya.
Namun, ada satu hal yang seringkali sama, yaitu dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik. Di tengah tantangan dan stigmatisasi adanya cahaya harapan, semakin banyak orang yang berani berbagi kisah mereka tentang perjuangan dengan gangguan mental. Ketika kita mengenal cerita-cerita ini, kita jadi belajar untuk lebih empati dan memahami bahwa gangguan mental ini bukanlah tanda kelemahan, tapi merupakan bagian dari kisah hidup yang kompleks. Nah, gue liatin gak udah berapa menit? Salah satu langkah penting dalam memperjuangkan kesadaran kesehatan mental adalah pendidikan. Kita ini perlu memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda gangguan mental kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat mengidentifikasikan dan menawarkan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Pendidikan tentang kesehatan mental juga seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sehingga generasi masa depan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental dan pentingnya juga menjaga kesehatan pemikiran mereka. Namun, kesadaran itu tidak cukup. Perlu juga untuk memastikan bahwa ada akses yang adil dan setara terhadap perawatan kesehatan mental. Ini mencakup tidak hanya akses fisik ke layanan, tapi juga pemahaman budaya yang memungkinkan individu merasa nyaman dan aman dalam mencari bantuan. Kita semua memiliki peran dalam memperjuangkan kesehatan mental. Kita semua ini harus menjadi bagian dari perubahan dengan mendengarkan, dan juga membela hak setiap individu untuk kesehatan mental yang lebih baik. Jadi, kenapa kita masih merasa malu atau takut buat ngomongin masalah kesehatan mental ini? Kenapa stigma masih ada sampai sekarang? Nah, salah satunya itu karena kurangnya pemahaman dan juga edukasi. Kita itu kadang-kadang nggak tahu gimana caranya mendekati atau membantu teman atau keluarga yang sedang berjuang. Tapi tahu nggak, kita semua itu bisa belajar. Kita bisa belajar tentang tanda-tanda gangguan mental, cara mendengarkan tanpa menghakimi, dan cara menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kita bisa mulai dengan bertanya apa kabar dengan tulus, bukan cuma sekedar formalitas. Penting banget juga buat kita semua bisa merawat kesehatan mental kita sendiri. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Nah, kesehatan mental itu nggak terpisah dari kesehatan fisik. Mereka itu berdua sama-sama pentingnya dan juga saling terkait. Kita tuh nggak bisa jadi pribadi yang sehat secara fisik jika pikiran kita sedang kacau. Begitu juga sebaliknya. Nah, kesehatan fisik ini dan kesehatan mental saling terkait dan perlu diperhatikan secara bersama-sama. Misalnya, penelitian tuh telah menunjukkan bahwa gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan juga pola makan yang seimbang dapat membantu menjaga kesehatan mental seseorang. Tapi ngomongin kesehatan mental nggak cuma soal masalah loh, kita juga perlu ngobrol soal self-care. Nah, self-care ini ibaratnya tuh kayak nyetir mobil yang perlu bensin buat jalan, atau kayak tanaman yang butuh air buat tumbuh. Kita juga butuh merawat diri kita sendiri supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Jadi jangan ragu buat ngambil waktu istirahat, ngelakuin hal yang kita suka, atau mencari bantuan dari teman atau profesional kalau kita butuh. Nah, satu lagi, kita itu butuh buat mengubah cara kita ngomong kesehatan mental. Jangan bilang dia gila atau dia lemah, tapi coba deh kita ganti dengan dia tuh butuh dukungan kita atau dia tuh sedang berjuang, ayo kita bantu. Mungkin gak semua orang bisa memahami apa yang kita rasakan, tapi kita semua bisa memilih untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung satu sama lain. Jadi coba deh kita jadi bagian dari perubahan yang lebih baik, jadi pribadi-pribadi yang peduli dan juga peka terhadap kesehatan mental. Jadi sekali lagi, kita semua ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan mental, baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain di sekitar kita. Dengan ngobrol terbuka, mendukung satu sama lain, dan menjaga lingkungan yang positif, kita bisa bantu untuk hapusnya stigma itu, tingkatin kesadaran, dan juga pastinya jaga kesehatan mental kita dengan lebih baik. I can't breathe. I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not.